Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kali ini saya bersama dengan Fitri Rahayu akan mempresentasikan hasil unjuk kerja sejarah wajib dan bagian kami adalah demokrasi liberal. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Posisi parlementer legislatif sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Pemerintah kemudian perlu membentuk kabinet baru secepatnya. Demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer pada umumnya. Namun, penyebutan ini dipergunakan untuk menandai perbedaannya dengan masa demokrasi terpimpin yang telah terjadi setelahnya. Terdapat 4 partai politik terbesar pada demokrasi liberal. Yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang kedua ada Masyumi, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU, yang keempat ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya ada sejarah singkat demokrasi liberal di Indonesia. Sejarah demokrasi liberal di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KBM, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia resmi diakui oleh Belanda. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950. Pada masa demokrasi liberal mulai muncul partai-partai politik baru dengan kebebasan berpendapat dan mengkritis kebijakan pemerintah. Walaupun muncul sistem demokrasi liberal dianggap sebagai bentuk kebebasan berpolitik, namun dalam perjalanan persaingan tidak sehat antara partai politik mengakibatkan ketidakstabilan pemerintah. Secara garis besar, kabinet-kabinet yang ada pada demokrasi liberal diantaranya Dari sejarahnya sendiri, terbentuklah 7 kabinet pada demokrasi liberal. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Kabinet Nasir pada periode awal pada bulan September 1950 hingga Maret 1951. Kabinet Nasir berusaha untuk melibatkan semua partai dalam parlemennya. Namun, Muhammad Nasir selaku Perdana Menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang berseberangan. Masyumi sebagai partai dari Nasir sebagai pengaruh partai Islam yang sangat kuat dan terbesar, berusaha untuk merangkul Partai Nasional Indonesia atau PNI, namun selalu saja kandas. PNI bahkan melakukan tuntutan pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan Dewan Pemerintahnya. Mosi tidak percaya membuat kabinet Nasir akhirnya mundur dan Nasir turun dari jabatannya. Yang kedua ada Kabinet Sukiman, April 1951 sampai Februari 1952. PNI mendapatkan posisinya dalam Kabinet Sukiman, namun permasalahan yang sama kembali muncul. Sukiman Wiryo Sanjoyo berasal dari Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Beberapa kebijakan Sukiman banyak ditantang oleh PNI yang melancarkan mosi tidak percaya. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo pada bulan April 1952 sampai dengan Juni 1953. Wilopo mendapatkan suara mayoritas dalam parlemen sehingga dipilih menjadi Perdana Menteri. Tetapi Kabinet Wilopo sendiri tidak bertahan lama loh teman-teman, karena ada beberapa kasus, diantaranya kasus peristiwa pada 17 Oktober 1952
dan peristiwa Tanjung Morawa, krisis ekonomi, defisit kas negara, konflik internal antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan parlemen, serta gerakan separatisme yang memperkeruh keadaan di masa Kabinet Wilopo. Pada 2 Juni 1953, Kabinet Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Tugas pokok dari Kabinet Wilopo sendiri ialah untuk menjalankan pemilu pada anggota parlemen dan anggota konstituante. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Amit Djojo I, Juli 1953 sampai Juli 1955. Kabinet Ali Sastro Amit Djojo I memiliki tugas yang sama dengan Kabinet Wilopo, yaitu melaksanakan pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Pemilihan direncanakan pada tanggal 29 September oleh DPR dan 15 Desember oleh Konstitusi 1955. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amit Djojo I, keadaan ekonomi Indonesia memburuk yang disertai oleh korupsi. Nahdlatul Ulama atau NU kemudian menarik diri dari kabinet yang diikuti oleh partai lain. Pada akhirnya Kabinet Ali Sastro Amit Djojo I kewalahan dengan keadaan yang terjadi sehingga mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 29 Juli 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa jabatan Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mampu melaksanakan pemilu pada 1955 tanpa ada perubahan dalam waktu pelaksanaan. Kendati demikian, terdapat beberapa masalah di masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Penyelesaian Irian Barat yang berlarut-larut berakibat munculnya gelombang protes baik dari Soekarno maupun partai lain. Pada akhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Amit Djojo II, Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amit Djojo II mengalami masalah yang sama pada kabinet sebelumnya, seperti persoalan Irian Barat, otonomi daerah, keuangan negara, dan lain-lain. Berakhirnya masa Kabinet Ali Sastro Amit Djojo II dikarenakan tidak selesainya permasalahan Irian Barat. Kabinet Juanda. Pada masa periode Maret 1957 sampai Juli 1959, Kabinet Juanda memberikan 5 program kerja, yakni yang pertama pembentukan dewan, 2. Normalisasi keadaan Indonesia, ketiga membatalkan pelaksanaan konferensi meja bundar atau KMB, keempat memperjuangkan Irian Barat, dan kelima melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan di Kabinet Juanda adalah Deklarasi Juanda. Kebijakan ini memberatkan beberapa negara sehingga Indonesia harus melakukan perundingan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari demokrasi liberal. Yang pertama, parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. Yang kedua, presiden dan wakil presiden bertugas sebagai kepala negara saja. Jadi, yang memegang jalannya kekuasaan pemerintahan pada demokrasi liberal adalah Perdana Menteri, dan presiden wakil presiden hanya sebagai kepala dari seluruh kandidat pemerintahan yang ada. Yang ketiga, penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. Yang keempat, sering terjadi mosi tidak percaya pada kabinet. Karena kenapa? Ya karena banyak gerakan ketidakpuasan karena lemahnya dan tidak stabilnya pemerintahan. Yang keenam, pemilu terlaksananya sebagai proses demokrasi. Yang ketujuh, konstitusi menjadi landasan penting bagi negara. Dilihat dari pembentukan konstituante pada saat itu. Selain dari kita menjelaskan kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, tentunya ada dampak demokrasi liberalnya. Yang pertama tentunya perlindungan hak asasi manusia atau HAM.
Salah satu dampak yang paling utama dari demokrasi liberal adalah perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Demokrasi liberal cenderung menghasilkan kerangka kerja hukum yang kuat, memiliki konsensus yang sangat erat untuk melindungi hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, hak privasi, dan hak-hak lainnya. Dampak demokrasi liberal yang kedua yaitu kemajuan ekonomi. Demokrasi liberal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong persaingan, inovasi, dan kebebasan ekonomi. Perlindungan hukum terhadap hak milik dan kontrak penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan perkembangan ekonomi. Ya, yang ketiga ada partisipasi publik. Demokrasi liberal sendiri mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Warga negara memilih hak untuk memilih wakil-wakil mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Ini dapat meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu penting politik. Keempat, ada inovasi politik dan sosial. Dalam demokrasi liberal, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi politik dan sosialnya. Masyarakat dapat mendorong perubahan yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial. Dan yang terakhir ada akhir dari demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal berlangsung, keadaan Indonesia cenderung tidak stabil sehingga berimbas pada segala aspek di Indonesia. Hal tersebut berimbas kepada putusan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Di dalam dekret 5 Juli 1959 berisi tentang Dewan Konstitutiate dibubarkan dan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini sekaligus meninggalkan UUD 1950 yang sebelumnya berlaku. Selain itu dibentuk pula Majelis Permusyawaratan atau Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Melalui Dekret 5 Juli 1959 secara resmi, demokrasi liberal berakhir dan dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan. Bila ada pertanyaan, silahkan untuk teman-teman dan Bapak Ibu Guru untuk menanyakan secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.